Saya bekerja di departemen office bagian resepsionis. Pas awal saya masuk, saya itu sebulan ditaruh di produksi. Saya ditaruh produksi bersama teman-teman saya. Setelah lewat sebulan, saya dipanggil ke HRD dan dipindahkan di office bagian resepsionis. Saya nggak tahu kenapa dipindahin, saya ditaruh resepsionis dan ternyata saya bekerja sendiri, Bu. Ternyata saya ada di gedung utama PT Dinapas itu. Sedangkan teman-teman saya itu di gedung 2 bersama-sama, gedung 3 bersama-sama, dan saya itu benar-benar sendiri. Iya, itu tuh di gedung utama itu saya benar-benar nggak ada orang di ruangan itu. Jadi saya itu tugasnya adalah menerima telepon dari luar, menyambungkan telepon dari luar ke dalam ataupun sebaliknya, dan saya menerima tamu. Itu sih tugas saya. Iya, Bu. Dan kebetulan emang dari jurusan saya ke resepsionis emang nggak ada terkaitannya sih, memang Bu, benar. Saya juga udah bilang kayak, Bu, ini kalau misalkan saya di sini benar-benar nggak ada kaitannya sama sekali. Ya pihak PT kan mengatakan ya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, yang penting mah dapat tempat PKL, oke, nggak apa-apa. Dan dari pengalaman itu saya bisa menyimpulkan juga ya, PKL itu bukan untuk tentang latihan kerja atau apa menurut saya, karena bener-bener anak PKL itu nggak bakal mungkin kerja berat, Bu. Pasti kerjanya kerja yang kecil dan pasti nggak berat. Wanita ya? Iya, untuk wanita, tapi untuk laki-laki mungkin ada beberapa tapi dipilih mungkin. Dan menurut saya kita itu PKL itu nggak belajar, nggak kerja ya, tapi lebih belajar tentang budaya kerja, seperti kayak jam masuknya, jam masuk istirahatnya, kayak istirahat itu mulai dari jam berapa, masuk mulai dari jam berapa. Menurut saya gitu ya, Bu. Jadi nggak ada kayak latihan kerja, itu enggak sih. Cuma pengalaman saya mungkin bertambah, saya lebih dapat ilmu baru. Ternyata saya diajarkan untuk komunikasi, lebih bisa komunikasi dengan yang bisa dengan sama orang, kayak ya lebih bisa komunikasi dengan orang. Saya diajarin, saya dibimbing terus menerus, dan saya tugasnya emang harus menerima orang asing gitu yang nggak saya kenal. Saya harus akrab, harus bisa berkomunikasi. Emang tugas resepsionis itu terlihat sepele sih, Bu, tapi itu kan pekerjaan krusial. Jadi harus menjadi bagian terdepan dari orang pertama yang akan ditemui oleh orang asing. Jadi saya menerima, kalau misalkan orang nanya, saya ingin bertemu ini, saya udah ada janji, ya saya harus tahu itu bagian departemen apa, dia ingin bertemu dengan siapa, bapak siapa, departemen apa, udah ada janji atau belum. Seperti itu sih, Bu. Kalau untuk mengangkat telepon itu saya biasanya kena bermasalah. Kadang dari telepon luar itu debt collector, Bu. Iya, benar, debt collector itu sering nelfon saya. Dia bilang, tolong konfirmasi data ini, ada nggak? Saya bilang, saya kan nggak tahu ya, karena saya resepsionis. Saya bilang, maaf Bu, saya masih anak PKL, jadi saya belum tahu ini, itu. Beliau marah, saya nggak tahu kenapa beliau itu marah. Tapi saya dengan profesional, saya bilang, Bapak, maaf, itu urusan pribadi. Jika ingin menghubungi, bisa ke nomor pribadinya langsung. Dia masih tetap marah. Dia bahkan pengen melaporkan saya, Bu, kayak, kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Nama sekolah kamu siapa? Nama kamu siapa? Terus saya nanya, emang kenapa, Bu? Saya mau laporin kamu. Terus saya tanya, Bapak laporin saya atas dasar apa gitu? Padahal kan saya nggak salah. Ya saya tetap profesional, saya bilangin. Akhirnya saya menghubungkannya, salurkan ke HRD. Kebetulan pembimbing saya itu HRD-nya langsung, jadi saya sambungin ke HRD. Itu sih, Bu. Yang paling bermasalah sih seringnya dapat telepon debt collector terus. Ya kurang tahu tentang hal perusahaan, jadi saya sebagai resepsionis itu harus tahu menahu tentang karyawan satu persatu. Itu saya kayak harus hafalin gitu, office-nya, departemennya apa, denah lokasinya apa. Itu saya harus hafalin banget sih, Bu. Itu mungkin itu beratnya sih di situ. Cuma emang enaknya saya kayak banyak kayak dikasih makanan lah, kasih enaknya aja lah, pokoknya kasih makanan. Terus mungkin kalau orang-orangnya, saya mungkin beberapa suka, ada yang nggak suka gitu. Bener Bu, yang kata orang katanya cewek itu harus hati-hati di dalam tempat PKL. Bener, Bu, karena saya
di resepsionis itu banyak cowok-cowok itu yang ingin kayak menggoda saya, istilahnya yang kayak mengajak saya ini itu benar Bu, itu benar, cuma mungkin harus bisa untuk balasnya kayak enggak Pak, saya enggak, harus tegas aja gitu. Emang banyak Bu, sebenarnya banyak gitu kata saya. Jadi mungkin harus hati-hati, ada yang pengen jajanin lah, ada yang pengen ngajak main malam minggu lah, ada yang ngajak makan. Itu saya bingung banget sih untuk bilangnya, cuma akhirnya saya dengan tegas kayak enggak Pak, maaf ini itu dengan alasan ini. Itu aja sih. Untuk kalau gaji, saya digaji 20.000 per hari. Jadi kalau misalkan hitungan sebulan dapat 540 sih Bu. Terus apa itu sama? Iya, Dari awal sampai akhir. iya sama Bu, mau departemen apa untuk anak PK itu sama semua gajinya. Berarti ilmu komunikasi kamu nambah. Iya. Berarti ketika di dalam pekerjaan itu adalah aptitude. Iya benar Bu. Ya itu satu pengalaman baru untuk kamu ya, walaupun kompetensi yang di sini berbalik arah gitu ya. Ya itu tambah pengalaman lagi, berarti kan pengalaman belajar juga kan. Iya, alhamdulillah. Cuma menurut saya PKL itu cuma belajar budaya kerja aja sih Bu, nggak ada kayak Belajar latihan. budaya kerja dan ilmu baru. Iya, ilmu baru. Resepsionis bukan hal yang mudah, bahasa kita harus rendah, menarik istilahnya, Ya, benar, Bu. sopan, beretika lah ketika di dalam berbicara, walaupun melalui telepon atau secara langsung. Ya, kadang saya juga tamunya dari orang asing, dari luar, kadang dari India. Itu saya harus bicarakan kadang bahasa Apa Inggris. dia produknya? Itu produk kemasan plastik. Jadi dia kayak dari kemasan apa ya, Garnier itu diproduksinya di Dinaplas kayak gitu-gitu. Garnier, Wardah, itu banyak sih produknya. Wadahnya berarti ya. Iya Wardah, jadi bekerja sama dengan PT Paragon. Cukup sekian sih, itu menurut saya pengalaman PKL saya. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan orang, jadi kayak lancar komunikasi presentasi. Ini juga latihan. Itu aja Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau PKL itu katakan tadi, kalau perempuan biasanya laki-laki itu tidak berani di tempat Agramas. Agramas. Di situ ada gudang. Di situ banyak banget PT-PT-nya. PT saya emang termasuk PT yang baru memulai. Itu ke PT kedua dari yang punya. Yang pertama ada di Sanyang, yang kedua ada di Gelang ini. Jadi saya di sana di bagian kantor, saya megang admin dan juga saya megang resepsionis. Jadi saya, karena emang PT-nya kecil, jadi saya di situ juga lumayan banyak belajar, terutama dalam admin, dalam menerima tamu dan tapi saya juga belajar tentang di lapangannya, yaitu bubut, welding, terus cara ngelas, juga ngebor atau semacam apapun, karena emang di sana tuh ada nggak ada ya kerjaannya. Jadi kadang kalau misalnya emang kita di kantor nggak ada kerjaan, kadang kita ke gudang untuk belajar tentang alat-alat yang digunakan di lapangan, kita merapikan barang di gudang gitu. Jadi kayak kita ya semua juga gitu, yang cowok-cowoknya juga kadang kalau misalnya emang lagi sepi kerjaan, kita juga sama-sama merapikan PT dengan kayak menghafalkan barang-barang yang ada di sana, atau enggak kita bertanya kepada karyawan kayak cara kerjanya gimana. Terus pengalaman saya itu paling ini sana sih karyawannya pada welcome semua ya, friendly. Terus kayak kita kalau nggak tahu apa-apa, kita bakal dikasih tahu dengan baik sampai kita bisa. Mau kemanapun kita juga bakal dikasih tahu, bakal dituntun gitu ya. Jadi kayak ya itu semua pada welcome. Jadi kita seneng banget. Kalau pengalaman nggak enaknya itu kalau misalnya lagi sepi aja sih. Jadi kayak kita kurang belajarnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya lagi ada kerjaan tuh kita kayak seru gitu, belajar bareng semuanya, jadi semuanya tahu. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain.